instruksi, ya kan? Yang menekankan pada penyampaian materi secara eksplisit. Nah, jadi benar-benar kita berikan secara langsung, kemudian terstruktur, kemudian sistematis juga, dengan tujuan apa sih? Supaya kita itu bisa memberikan pemahaman dan penguasaan keterampilan dasar. Yang seperti apa? Yaitu pada pengetahuan akademik. Langsung. Jadi kita tatap muka ya ini ya. Nih, pendekatan ini mencakup komponen yang seperti tujuan pembelajaran yang jelas. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk ke dalam kelas, ketika kita sudah memulai proses pembelajaran, pertama kali yang Bapak dan Ibu lakukan apa ini? Yuk, apa? Ketika sudah masuk kelas, ya? Melihat keadaan kelas, melihat siswa Hmm, dalam kondisi kelas rapi atau mm-mm, tidak, siswanya mm-mm, dalam keadaan baik apa tidak. Terus mm-mm, biasanya kita setelah berdoa kita mengabsen mm-mm. siswa Mengabsen siswa. dengan menanyakan, ya, mengabsen siswa menanyakan pembelajaran atau yang pembelajaran sebelumnya kita tanya lagi kepada siswa. Oke, baik. Itu setelah mau memulai pembelajaran, biasanya Bapak dan Ibu menjelaskan dulu nggak? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, tujuannya diberikan atau tidak Bapak dan Ibu? Diberikan. Harus. Iya. Harus. Supaya apa? Supaya anak juga tahu ngapain sekarang belajar tentang zat gitu kan. Nah, berikan dulu tujuannya. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang jelas. Jangan ngambang atau ambigu. Begini misalnya. Anak-anak, tujuan hari ini kita akan belajar tentang perubahan zat, ya kan? Nah, zat itu ada tiga. Nah, nanti yang kalian tahu bahwa zat itu ada yang cair, ada yang padat, ada yang gas. Maka kita akan belajar tentang perubahan zat. Nah, jadi kan jelas ya. Oke. Pengajarannya bertahap. Bertahap itu gimana? Pengetahuan awal lebih mudah, lebih nyata, kemudian masuk pada yang agak sulit, ya kan? Kemudian masuk lagi mungkin yang abstrak. Misalnya apa? Di dalam perubahan zat, yang abstrak itu apa? Siapa yang IPA? Nanti masuk ada yang namanya kalau misalnya air akan membeku, itu kan menjadi suhunya dingin sekali atau suhunya rendah. Nah, maka dari air menjadi es itu membeku, melepaskan kalor, tetapi melepaskan kalor itu tidak kelihatan. Oke, yang kelihatan adalah hasilnya bahwa air menjadi es. Oke. Jadi nanti bertahap ya Pak Bu. Kalau praktik, ya sudah, praktik harus bimbing. Terbimbing supaya apa? Eh, Kalau misalnya di pembelajaran IPA, kalau sampai tidak terbimbing, kalau menggunakan zat-zat atau alat-alat yang mudah rentan rusak atau rentan pecah, maka akan membahayakan baik anak-anak itu sendiri maupun pada lingkungannya, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu tidak kondusif lagi. Oke, umpan balik langsung dan asesmen rutin. Umpan balik langsung, biasanya ini kita suka disebut apa ya kalau di dalam proses pembelajaran itu Bapak dan Ibu?
Yuk, Refleksi ya, Bu. refleksi. Sebelum refleksi, masih di dalam proses Melakukan pembelajaran. Bu. tanya Oh, jawab, Ya, siswa dengan bertanya jawab, melakukan memberikan tanya jawab, tanya jawab. Nah, iya, biasanya di situ suka tanya disebut jawab, dengan formatif tanya ya. jawab. Oke, baik, tanya jawab. Oke, dan mengadakan asesmen secara rutin. Sebulan sekali, atau topik-topik yang sudah dikuasai, atau sudah selesai, maka diadakan asesmen secara rutin. Kemudian asesmen rutin itu pada ending biasanya akhir semester, ya kan? Ada asesmen, apa Bapak dan Ibu? Sumatif. Iya, Iya, asesmen sumatif. sumatif. Nah, nanti bagi kelas 9 lagi beda lagi. Oke. Baik, kemudian strategi pengajaran pengajaran langsung dan pengajaran prom. Prom ini adalah suatu alat bantu pengajaran untuk petunjuk yang digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, memandu murid, ya kan, supaya bisa memberikan tanggapan atau perilaku yang apa nih selama proses pembelajaran. Oke. Prom diberikan untuk memfasilitasi pembelajaran dan keterangan tertentu dengan memberikan panduan yang cepat, jelas, dan terstruktur. Panjang ya? Rumit ya? Sekali lagi. Prom adalah alat bantu pengajaran berupa petunjuk yang digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, atau membantu murid supaya bisa memberikan tanggapan atau perilaku. Berikan tanggapan ya, nah, suatu tempat ini nih ya, alat lah memberi tanggapan atau perilaku yang terjadi selama proses pembelajaran. Prom diberikan untuk memfasilitasi pembelajaran dan keterangan tertentu dengan memberikan panduan yang cepat, jelas, dan terstruktur. Nah, intinya adalah ini suatu bantuan sehingga anak ini bisa di dalam pembelajarannya itu dengan instruksi-instruksi yang bisa langsung Bapak dan Ibu. Oke, berikutnya. Strategi pengajaran langsung. Nah, di strategi pembelajaran langsung ini eh, ada yang namanya pendekatan diarahkan oleh guru. Instruksinya tegas, terstruktur, dan sistematis yang tadi ditujukan untuk membantu murid menguasai keterampilan dasar dan pengetahuan akademik. Oke. Materi disampaikan kepada murid lewat penjelasan, pemberian contoh, dan juga penguatan. Artinya ini ada di proses pembelajaran. Oke. Kemudian asesmen rutin. Umpan balik langsung. Nah, umpan balik langsung ini biasanya kan kita gunakan ketika kita masih di dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya. Nah, sekarang macam-macam jenis prom. Oke, sebentar. Bapak dan Ibu, sebenarnya prom ini untuk strategi pengajaran itu eh, merupakan bantuan ya, bantuan atau bentuk atau petunjuk. Jadi ini bantuan atau petunjuk. Kemudian apa bantuannya? Berupa isyarat yang diberikan guru kepada siswa, ya. Untuk apa? Membantu mereka supaya bisa merespon dengan cepat. Seperti misalnya saya menggunakan langsung misalnya, eh, Bu Claudia. Nah,
Bagaimana caranya Ibu mengasesmen misalnya? Oh, Bu Claudia langsung meresponnya secara cepat. Oke, kira-kira begitu. Nah, jadi ini suatu bantuan atau alat. Baik, saya gedein, Pak. Ini jelas nggak sih? Kecil-kecil atau jelas? Masih kelihatan Bu walaupun kecil. Masih kelihatan walau kecil ya. Tapi Kalau penjelasan di seperti bawahnya ini, kecil banget. Nah, ini oke Bu. oke. Cakep nih. benar. Baik. Jadi macam-macam atau jenis prompt. Jenis-jenis prompt di dalam pembelajaran. Prompt verbal. Verbal ya kita ya. Instruksi atau pertanyaan yang diucapkan untuk mengerahkan atau fokus atau tindakan murid. Jadi Atik, verbal ya, pakai verbal ya. Atik, coba lihat ke depan misalnya. Ya kan? Ini verbal, mengarahkan ya, bantuan. Ati bisa fokus dengan bantuan apa? Bantuan guru untuk mengingatkan Ati, tolong fokus ke depan. Kemudian berikutnya adalah prompt fisik, petunjuk melalui sentuhan fisik, hand on hand. Ya, oke. Ingat Bapak dan Ibu, sentuhan fisik, terutama bagi anak-anak yang di usia SMP, maka sentuhan-sentuhan fisik, apalagi ya guru laki-laki kepada anak perempuan, hati-hati. Nah, biasanya suka nggak sadar, ya kan? Nggak sadar, maka akan menimbulkan sesuatu yang saya tidak tahu dirasakan oleh anak tersebut. Oke, itu satu. Apalagi nanti kalau Bapak dan Ibu eh, dengan rom fisik bagi anak dengan hambatan penglihatan, apalagi totally blind. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan menyentuh sini ya. Jadi ini punggung tangan. Menyapa. Apa kabar? Ya, nih. Sudah jelaskah Ati? Jadi yang kita pakai adalah punggung tangan. Nggak boleh ya. Ti, sudah jelas gitu di bahu ini. Nggak boleh. Oke. Kemudian promnya terarah. Apa yang kamu pelajari hari ini? Karena biasanya nih proses pembelajarannya ya sudah gitu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Saya praktekkan sekarang. Ya, oke. Ibu nih ya, apa yang sudah Ibu pelajari hari ini? Atau apa yang kamu pelajari? Ya, jangan kamu lah ya. Ibu Nia, apa yang sedang Ibu Nia pelajari hari ini? Saya jawab nih, Bu. Hmm. Saya sedang belajar macam-macam jenis prom. Oh ya, prompt terarah, jadi mengarahkan. Tuh, baik. Kemudian prompt serentak. Pemberian prompt dan petunjuk pengajaran secara bersamaan. Gimana nih? Ya udah di depan anak-anak. Ini saya di depan Bapak dan Ibu, ya kan? Memberikan petunjuk pengajaran secara bersamaan. Biasanya kita di awal-awal pembelajaran, kalau kita baru menjelaskan, nah, kira-kira kalau kita menjelaskan itu dengan metode apa, Bapak Ibu? Ceramah, Ada lagi? demonstrasi, Yes. Ada lagi? sosiodrama bisa. Ya, bisa. Oke. Ya, jadi petunjuk pengajaran secara bersama-sama itu bisa bermacam-macam. Oke. Kemudian prompt gestur, petunjuk nonverbal melalui isyarat tubuh. Kadang apa ya? Eh, kalau generasi saya itu misalnya kalau
Dulu orang tua marah atau orang tua memberi instruksi dengan kedipan mata kita sudah tahu. Kalau anak-anak sekarang gimana Pak Bu? Harus Gurunya eksplisit, genit, Tuh. Bu. Bu. Ya, maaf, Bu. Nanti salah Mm-mm. interpretasi, Bu, genit mata Nah, gitu ya. Mendingan bener explicitly ya. aja, clearly aja, Hmm. mau nyampein apa. Duduk. Ah, betul, betul ya. Nanti salah ya kita. Oke, jadi dengan gestur, yaitu nonverbal. Atau mungkin menyilahkan dengan tangan ya, silahkan. Oke, itu. Nah, bisa dengan gestur. Jadi tidak melalui verbal. Kemudian berikutnya adalah prompt umum. Langkah apa yang kamu lakukan untuk memastikan eksperimenmu akurat? Prompt umum. Langkah apa yang kamu lakukan untuk memastikan eksperimenmu akurat, misalnya. Ya kan? Nah, pertanyaan ini langsung dia. Kemudian prompt serentak. Nih, ini sudah ya tadi prompt serentak ya. Nah, pemberian prompt dan petunjuk pengajaran secara bersamaan. Tadi sudah. Oke. Nah, sekarang nih jenis-jenis promptnya. Oke, kita mulai dari eh Ais. Kita mulai dari sini, Ibu. Ah, yuk, Bu, bacakan nih. Siapa yang bersedia membacakan? Mulai dari prompt verbal. Yuk. Dibaca ya, Ibu. Ya, mm-mm. Boleh, Oke, silakan bacain. boleh Ibu saya. From Ya. verbal, situasi. Murid sedang mengerjakan soal matematika secara mandiri. Contoh di kelas. Coba baca kembali soalnya dengan suara pelan. Perhatikan angka yang ada di kolom kedua. Sekarang tuliskan jawabanmu di buku tulis. Digunakan untuk mengarahkan fokus atau tindakan murid secara lisan. Oke, Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang ingin kita bincang-bincangkan? Prompt verbal. Situasi murid sedang mengerjakan soal matematika secara mandiri. Contoh di kelas, coba baca kembali soalnya dengan suara pelan. Ya kan? Kalau anak tersebut misalnya, kok dilihatnya kok anak mengerjakan seperti itu. Berikutnya lagi, perhatikan angka yang ada di kolom kedua itu. Bagi saya juga mungkin prompt verbal. Bapak dan Ibu bisakah membacakan ini? Itu loh yang di prompt, kita mulai prompt verbal. Ya, Bapak dan Ibu, ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu dari zaman bahla. Betul kan? Cuman ini namanya itu Ya, Bu. apa? Ya, nah inilah kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya, sekarang tuliskan jawabanmu di buku tulis ya. Kalau saya gimana Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu tugasnya dikirim ke Google Classroom ya. Nah, gitu ya Pak Bu ya. Oke. Ya, benar. Nah, prompt verbal ini digunakan memang untuk mengarahkan fokus atau tindakan murid secara lisan. Kita lisan. Oke. Kemudian prompt fisik. Situasi murid mengalami kesulitan menulis atau memegang alat. Nah, ini contoh di kelas nih. Guru memegang tangan murid dan apa itu, membantu menggerakkan pensil untuk membentuk huruf. Bapak dan Ibu, sebagian anak-anak yang mengalami hambatan motorik untuk memegang pensil atau memegang pena pun masih belum mengerti. Bahkan manggil pegang penanya, nah gini.
kayak mau motong gitu ya. Oke. Ada beberapa anak yang memang demikian. Kalau nggak menulis tuh begini nulisnya. Hmm. Nah, ya kan? Nah, maka dengan keadaan yang seperti ini, maka kita membetulkan. Tentu saja dengan sentuhan fisik kan? Oke. Kemudian berikutnya, digunakan terutama pada murid yang membutuhkan dukungan motorik. Ya betul. Memperhatikan etika dan kenyamanan murid. Digunakan terutama pada murid yang membutuhkan kenyamanan murid. Oke. Jadi kira-kira begini, Bu. Ini biasanya dengan anak-anak tunanetra, totally blind. Benar-benar yang totally blind. Ketika kita akan memberikan kursi kepada anak tersebut, maka anak tersebut kita pegang, Pak Bu, tangan kirinya, kemudian kita rabakan di sandaran kursi kita. Gimana ya caranya ya? Saya bisa memposisikan nggak ya? Jadi ini tangannya, nih tangan, kemudian pegang kamu kursi, ini loh ada senderannya. Nah, ini menandakan bahwa kursinya itu ada senderannya. Tapi kita pegangkan, kita rabakan. Oh, di sini bangkunya tidak ada senderannya. Artinya apa? Anak tersebut nanti kalau dia duduk itu jangan merasa oh ada senderan ketika sudah nyender gitu geblak, ya kan? Jatuh. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau belajar untuk apa ya prom fisik ini eh, terutama untuk lingkungan yang inklusif ya, ramah terhadap pembelajaran ya kira-kira untuk anak yang tunanetra itu seperti itu. Kemudian gimana dengan anak yang tunarungu? Ya, sentuhan fisik. Apakah dengan sentuhan fisik? Bisa. Jadi, Ih, sticknya ya kan? Nggak mungkin kan kita panggil-panggil, oh, 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 oh. Nggak dengar. Nah, kita sentuh. Tapi sentuhan fisik ini juga benar-benar kita harus uh, memperhatikan usia anak-anak kita. berarti Kemudian sobat from kuliner, yo, mm-mm, berarti kadang-kadang prom ini kadang sama seperti yang Bu katakan tadi, kenapa? kadang-kadang kadang-kadang prom itu di kelas misinterpretation kadang-kadang beberapa anak ada yang nggak Mm-mm, nyaman di prom. Nah, kadang kalau aku di prom mm-mm, di remind diingatin persepsi dia adalah dia do something wrong, dia salah, dia nggak seperti mm-mm, pada anak-anak pada umumnya. Saya mm-mm. sering menemui kasus seperti itu. Saya suka diingatin guru, Pak. Saya nggak suka, misalnya gitu. Jadi saya kepikiran gini, Bu Ati. Anak-anak itu perlu dibikin kesepakatan dengan kita, dengan guru. Cara prom seperti apa yang menurut kamu lebih kamu bisa terima, gitu ya. Saya suka jembatannya ya, Bu, ya, antara guru dengan anak. Kan guru maksudnya baik, pasti ingin membuat anak tuh paham pelajaran. Cara guru lah mengingatkan, ayo, kerjakan, ayo, ayo. Semakin dia yun guru, anak tuh makin nggak mau belajar, gitu. Nggak Betul. suka saya diingatin terus, Pak. Dibilang kan, seolah satu nggak bisa terus. Nah, akhirnya kita harus gali dari anak. Kamu pengennya diapain sama gurumu, gitu. Itu buat Ya, terima kasih Pak. Anak-anak zaman sekarang memang seperti itu. Jadi dia tidak mau tersinggung. Betul ya Pak? Ya. Intinya dia mengatakan aku nggak mau disuruh-suruh. Ya udah, kalau udah dikasih tahu sekali jangan berkali-kali. Iya, iya Bu, iya, udah denger, udah denger. Ya tapi gak dikerja-kerjain gitu kan. Itulah. Baik, ada pengalaman lain Bapak dan Ibu. Jadi memang kesepakatan itu memang ya harus dibuat. Bahkan kalau saya benar-benar yang membuat kesepakatan itu dengan tanda bintang ya Pak. Dengan tanda bintang itu dengan saya punya anak autis gitu. Jadi, Kev, kalau kamu tidak misalnya eh, tidak membuat gaduh teman, maka kamu dapat bintang satu. Nah, kedua, kalau satu hari ini ibu guru tidak mengingatkan kamu, tetapi kamu bisa melaksanakan, kamu bintangnya dua.
Jadi kesepakatan-kesepakatan itu Bapak dan Ibu ya, ternyata anak-anak itu yang mereka perlukan. Mungkin seperti kita ini juga sebenarnya kita juga Pak Bu. Ya, kesepakatannya izin kalau ke toilet, izin jika tidak mau mengikuti sesi. Betul nggak Pak? Ini kan juga suatu prom ini. Oke, baik. Eh, gestur sekarang. Guru ingin murid melanjutkan kegiatan tanpa mengganggu kelas. Contoh, guru menunjuk papan tulis untuk mengingatkan murid melihat contoh. Nah, itu tadi, Pak. Diingetin lagi, gitu kan? Oke. Gunakan sebagai petunjuk nonverbal tanpa kata-kata. Digunakan sebagai petunjuk nonverbal tanpa kata-kata. Nah, inilah ya. Jadi eh, kita kembali aja atau kita mendekati dia. Hmm. Jadi dengan arah tunjuk lihat. Ya, mungkin anak itu, oh iya di papan tulis seperti itu. Atau di depan seperti itu. Oke. Baik. Kemudian prom terarah. Hmm. Refleksi pembelajaran di akhir pelajaran. Nah, ini tadi contoh. Apa yang kamu pelajari hari ini? Dengan Bunia tadi kan ya? Ih, ibu udah tahu pakai nanya-nanya. Saya pernah digituin loh, Pak. Aduh, iya, kamu belajar tentang ini. Tapi apa saja yang kamu sudah pelajari? Saya bilang gitu. Dijawabnya apa, Pak, lagi anak tersebut? Kan ibu udah tahu ngajarin apa aja. Aduh, ya kan? Salah lagi deh. Maksudnya, iya salah lagi. Maksudnya kita itu kan akan mengarahkan ya. Katakanlah mau refleksi, katakanlah mau membuat rangkuman, ya kan? Nah, ketika ditanya seperti itu, kan udah tahu sendiri ibu apa yang mau ngajarkan. Inilah ada jawaban anak-anak yang memang kadang prom kita membuat anak kesel. Kadang apa yang dijawab oleh anak kita membuat guru menjadi kesel. Betul, Pak Efrisa. Jadi menjadi penengah antara anak-anak dengan guru. Oke. Begitu ya, membantu murid merefleksikan yang lebih baik secara spesifik dan mendalam. Biasanya ini kalau di pembelajaran, di proses pembelajaran adalah ketika kita sudah mulai menutup pelajaran. Digunakan untuk membimbing refleksi yang lebih spesifik dan mendalam. Itu tadi rangkuman tadi. Oke. Prom serentak. Oke. Mengajarkan langkah IPA, eksperimen IPA. Nah, ya sudah, contoh di kelas. Jadi secara umum gitu, demonstrasi dulu misalnya. Ya, oke Bapak dan Ibu sampai di sini. Adakah yang ingin menanyakan atau mendiskusikan? Yuk, silakan Ibu dan Bapak. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, nah, maka kalau tidak ada, Hmm, ada sebagian yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, tapi gimana ya di sini ya? Sebentar ya Pak Bu ya, saya buka dari WA atau mungkin ini kali ya. Hmm, oke, ada beberapa strategi-strategi Bapak dan Ibu. Hmm. Ini bonus ya Pak Bu, ini dari saya ya. Strategi pembelajaran, evidence, informasi. Jadi pembelajaran berbasis bukti.
Pembelajaran yang berbasis bukti. Oke. Nah, berbasis buktinya seperti apa, Ibu dan Bapak? Ya, berbasis buktinya seperti apa? Oke. Kelihatan nggak, Pak Bu? Saya nge-share-nya. Sebenarnya Belum. masih sama dengan yang tadi, Bu. Masih jenis-jenis prompt dalam pembelajaran. Oh, masih lagi ya. Ini sekarang? Belum, masih sama. Masih sama Ibu, belum. Oh, masih ya. Coba, coba, coba. Saya nge-share dulu. Berarti saya stop share dulu. Iya. Oke. Kemudian saya buka lagi. Saya share lagi. Wah, jadi ngomongnya macem-macem ya. Oke. Kira-kira sudah belum? Nah, Sudah Bu, sudah ya? sudah. Iya, Oke. sudah Bu, sudah jelas. Pembelajaran berbasis bukti. Strategi pembelajaran evidence informan atau pembelajaran berbasis bukti adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan bukti-bukti ilmiah, riset, data, praktik terbaik, ya kan, untuk membuat keputusan tentang cara mengajar menggunakan informasi yang terbukti efektif, bukan hanya intuisi atau tradisi, ya kan? Untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi, pembelajaran berbasis bukti ini untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pertanyaan saya sekarang, Bapak dan Ibu selama ini, Bapak dan Ibu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran tidak? Ya. Iya Ibu, Ya. rancang dan Apa? Berupa apa? RPP? Yes. modul ajar Ya. Ibu, modul ajar, Modul modul ajar SM, atau RPP. Oke. Kan tentu saja merancang kan? Class action. Kemudian melaksanakan. Setelah melaksanakan, kemudian mengevaluasi. Ya kan? Oke, jadi ada di RPP. Wah, nanti di RPP itu nanti, Bu. Tingkat lanjut. Oke. 10 strategi pembelajaran. Tapi kok yang ada hanya berapa ini? Oke ya. Oke, kita mulai saja. Penyesuaian lingkungan fisik, scaffolding. Ya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu kalau kemarin pembelajarannya ada di mana, Bu? Di materi apa? Ya, DU ya Pak, LIRP. DUP, iya, DUP. LIRP, lingkungan Oh, inklusif ramah pembelajaran. Oke. Pengajaran secara langsung, ya, pembelajaran yang dipersonalisasi. Kemudian pengajaran secara langsung itu seperti apa, Bu? Pak? Ini saya secara langsung. Kemudian tutor sebaya, ya, tutor sebaya. Melaksanakan Bapak dan Ibu tutor sebaya, ya, halo. Tutor sebaya Bapak dan Ibu melaksanakan nggak? Melaksanakan pengerjaan tugas. Hmm, Dengan ya, teknologi ya, kan, Bu. Belajar dengan teknologi ya, pasti, Bu. Bu ya. anak SMP kan udah pakai apa? Pakai AI, macam-macam teknologi, pakai AI, pakai Canva, udah mulai kan, Bu? Udah iya, bikin presentasi, PowerPoint, udah belajar kan dia ya. betul. Heeh. Jadi memang mereka juga bisa seperti itu.
Baik. Berikutnya sekarang. Hmm, apa tuh? Pembelajaran dengan teknologi bantu atau asistif. Kemarin sudah kan Bapak Ibu ya? Hmm, sudah belum? Nih, dengan menggunakan alat asistif, ya kan? Tempat duduknya disesuaikan dengan tingginya. Oke, yang penting alat pokoknya. Pengajaran bersama, metakognisi dan pengaturan diri ini yang kadang-kadang, aduh, gimana ya? Mari. Nah, penyesuaian fisik, ruang kelas, warna dan pencahayaan, teknologi yang Bapak Everson. Nah, kebutuhan khusus lainnya, misalnya. Boleh nggak ruang kelas kita diatur menurut bentuk U? Boleh nggak menurut Boleh, anak-anak? Iya. Boleh nggak Bapak boleh. Denny? Boleh. Pak, Bu, kita kelompoknya sesuka-suka kita ya duduknya ya. Mau kita bulat-bulat, mau kita hadap-hadapan, terserah kita ya. Boleh nggak kira-kira? Ada menunya kali, Bu. Mungkin sekali berapa dalam sebulan mungkin boleh gitu kan. Ah, boleh. Karena kita memberikan kebebasan kepada anak ya. Hmm, boleh juga. Terus warna dan cahaya. Kemarin sudah kita bahas ya, warna dan cahaya. Biasa jangan sampai yang nyolok-nyolok itu warnanya terang-terang sehingga anak yang autis itu ah apa menjadi tremor, ada yang menjadi tremor, anak yang suka tremor dengan adanya warna-warni itu. Yang intinya tidak nyaman bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian penyesuaian lingkungan fisik. Tadi dikatakan Pak Everison apa Pak? Dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan ini dan lain sebagainya, Iya. ya kan? Oke. Atau kebutuhan-kebutuhan khusus yang lainnya. Kemudian pengajaran secara langsung, menyampaikan informasi dasar secara efisien dan terstruktur, menyampaikan informasi. Ah, sudah ya ini ya. Balik lagi kan ya. Oke. Memang kita kerjaannya balik lagi ya. Menyampaikan informasi menjadi efektivitas pembelajaran. Oke. Mengembangkan keterampilan. Nah, di sini pengembangan keterampilan, efektivitas untuk pembelajaran. Nah, sesuai dengan kebutuhan siswa, metodenya seperti apa? Yang penting memenuhi kebutuhan siswa. Kalau memenuhi individu siswa kemarin itu pembelajaran apa ya Bapak dan Ibu ya? Li- Kebutuhan siswa berdiferensiasi. Oke. Kemudian mempertimbangkan konteks pembelajaran untuk aktivitas maksimal. Ini konteks pembelajarannya. Baik. Berikutnya, pengajaran secara langsung, penjelasan konsep, guru memperkenalkan konsep dengan contoh dan ilustrasi. Oke, contoh terpimpin. Ibu siapa ya? Ibu, Pak Aldi deh. Halo Pak Aldi, ada nggak nih Pak Aldi? Pak Aldi. Ada Ibu. Oke, Pak Aldi, pengajaran secara langsung, dicontoh terpimpin. Apa kira-kira Bapak dan Ibu, apa kira-kira Pak Aldi lakukan? Berikan contohnya. Kalau untuk seni rupa, paling untuk
materi-materi kan kebanyakan praktik ya, Bu. Mm-mm. Untuk Terus, materinya paling memberikan contoh secara langsung sih, Bu. Kayak misalkan menggambar, terus membuat patung atau membuat tulisan indah. Jadi mm-mm. dalam penyampaiannya itu memberikan contoh secara langsung. Ya, Gitu. jadi memimpin ya. Iya, Ibu. Kemudian yang diikutin anak seperti yang Sama. dicontohkan oleh Iya, gurunya. betul. Dengan Oke. tutorial gambar contohnya. Ya, oke. Kemudian Bu Ainin, coba kalau latihan terbimbing itu seperti apa? Mhm. Ayo Bu Ibu, Ainin, yo. Ini saya seperti memberi saya ya, mengundangnya Ibu siapa? Bu Kurota atau Bu Ainin? Bu Ainin. Oke, baik. Silakan Bu. Latihan Ya, terbimbing. Ya, jadi gimana? kalau di IPA itu misalkan eh ada praktikum gitu Bu, misalkan. Nah, nanti ketika anak-anak ada yang bertanya atau tidak mengerti tentang praktikum, maka mendapatkan bimbingan dan guru itu menjelaskan maksud dari praktikum tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya, Pak Dani, adakah Pak Dani? Halo Pak Dani. Pak Dani. Bu Reni ada Bu Reni? Iya, Ibu. Waduh, ya Ada Bu Reni. Oke, bisa memberikan contoh apa yang Ibu lakukan, latihan mandiri. untuk latihan mandiri kan siswa menerapkan keterampilan secara mandiri. Jadi di Mm-mm. dalam pembelajaran IPA sama halnya kayak Ibu tadi Bu Aini ya. Bu Aini itu biasanya ada sebuah praktikum. Nanti eh, saya hanya memberikan langkah-langkah. Nanti silakan untuk di dilakukan secara mandiri sesuai dengan langkah-langkah tersebut gitu Bu palingan. Baik, gitu. Nah, inilah Bapak dan Ibu pengajaran secara langsung. Ya udah langsung gitu. Oke, baik. Tutor sebaya. Nah, pemahaman materi keterampilan sosial. Nah, sekarang mengenai tutor sebaya ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Seperti apa kepercayaan diri itu? Silahkan Bu Agnes. Ada Bu Agnes. Halo Bu Agnes. Tutor sebaya. Bu Agnes. Ya, Bu Agnes nggak ada. Bu Devrita aja deh. Yuk, Bu Devrita. Mengenai tutor sebaya, apa yang sudah Ibu lakukan? Yuk, Bu Devrita. Wah, sudah pada off ya. Baik, Pak Justus deh. Halo, Pak Justus ada? Kalau ibu ada ibu. Ya, apa yang sudah Bapak Justus lakukan nih untuk tutor sebaya ini? Oke, yang saya tahu kan tutor sebaya kan metode pembelajaran yang dimana siswa tuh dibantu juga oleh teman sebayanya ibu. Nah kalau di kemarin salah satu contoh yang udah saya lakukan tuh eh, saya mengatur kelompok untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah saya sengaja menempatkan siswa-siswa yang berprestasi di setiap kelompoknya, Bu. Nah, eh
sebenarnya ada maksud dan tujuannya karena kan nggak semua anak berprestasi ya. Ada yang punya hambatan di dalam memahami materi dan Mm-mm. penulisan karya tulis. Nah, ketika itu eh, ada feedback dari siswanya. Siswanya nanya, kenapa Pak saya dikelompokin di kelompok yang seperti ini? Nah, baru saya jelasin. Nah, mereka baru memahami hal itu. Itu contohnya sih, Ibu. Ya, jadi yang menjadi tutor pun, yang menjadi tutor sebaya pun menjadi dia percaya diri, gitu ya. Apalagi kira-kira yang ditutor sebaya untuk pemahaman materinya? Nah, tutor sebaya ini untuk pemahaman materinya ya tentu saja akan lebih untuk dirinya daripada yang ditemanin, yang ditutorin gitu kan. Oke, keterampilan sosial. Menjadi anak itu mempunyai keterampilan sosialnya sehingga dia bisa berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya. Oke, duh, berikutnya. Hmm, metode pengajaran bersama. Oke. Guru merencanakan bersama untuk memenuhi kebutuhan siswa. Guru merencanakan bersama untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kira-kira ini apa ya? Hmm. Diferensiasi lagi. Diferensiasi lagi ya. Oke. Mm-mm. Guru mengajar bersama untuk mendukung pembelajaran yang inklusif. Hmm. Kira-kira gimana nih? Guru mengajar bersama untuk mendukung pembelajaran inklusif. Pengajaran bersama. Gimana Ya, coba? artinya kan konsep yang diajarkan guru itu mengakomodir keanekaragaman, keunikan anak-anak di kelas. Jadi kan Hmm. misalnya kalau ada tugas, kan nggak hanya satu tingkat kesulitan gitu ya. Kalau kita Hmm. anak muridnya Mm-mm. beragam, tentu tingkat kesulitannya dibedakan. Kalau yang masih masih beginner misalnya, yang slow, mungkin dia masih dikasih prompt visual atau Hmm. levelnya mungkin yang lebih low, lebih rendah. Kalau yang udah expand Mm-mm. mungkin udah di tingkat yang lebih kompleks instruksinya atau dia udah lebih bisa menganalisa, comparing misalnya Hmm. gitu. Itu Jadi dari sisi anak ya. kalau guru Hmm. mau ya Mm-mm. Sisi gitu anak. nggak Bu? Nah, iya, itu untuk sisi anak. Tapi kita, Bapak dan Ibu guru, ketika kita di kelas, ini dari sisi guru, kemudian ini juga dari sisi guru, inilah perencanaan kolaboratif itu yang ini loh profil anak seperti ini. Jadi nanti pengajarannya seperti ini, gitu. Kemudian pengajaran bersama. Ini Pak, kadang-kadang saya begini. Karena kalau di lab, karena saya seringnya di lab ya. Karena kalau di lab itu, kan biasanya anak-anak berkelompok. Ketika saya jalan di kelompok satu, maka di kelompok yang belakang, di depan kelompok yang belakang tidak terakomodir. Maka biasanya kalau ada teman, ya kan, teman guru yang lain itu bisa membantu dan dia nggak ada jam pelajaran. Bisa nggak masuk kelasku? Aku duduk aja ya, Ti. Oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, supaya apa sih? Kalau ada guru di sebelah sini, maka Bapak tahu sendiri sih 36 anak. Anak yang di belakang akan seperti apa? Nah, ya, kalau dia asik, sudah asik, tidak masalah. Tetapi kalau sudah sekian banyak, maka saya bisa pengajaran bersama. Itu satu. Terus, jadi kolaborasi ya. Terus, jadi berikutnya lagi, pengajaran bersama. Kalau IPA itu kan terdiri dari fisika dan biologi. Saya fisika, ada teman saya IPA yang dari biologi. Nah, ketika di IPA itu materi biologi, teman saya yang mengajarkan. Kemudian di kelas teman saya itu ketika fisika, ya kita yang mengajarkan. Jadi pengajarannya bersama. Nah,
Jadi kadang-kadang ada teman yang dari biologi tuh, aku nggak menguasai loh yang namanya matematika ini. Mosok ini terus listrik tahapannya ngitungnya seperti ini, bla bla bla. Pakai tahap berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Stepnya aja ada 5 gitu. Nah, oke, aku bantu. Nanti kalau aku yang ngajarin di kelas itu, anak-anaknya nggak ngerti sama sekali. Ya wes. Tapi nanti kalau biologi ya, bantuin aku ya. Jadi kita sama-sama, Pak. Itu dari sisi guru ya. Oke. Kalau dari sisi murid kan yang penting hasilnya nanti itu bisa ditingkatkan. Ya. Oke. Betul juga, Pak. Itu dari sisi murid itu juga seperti itu. Kemudian guru mengevaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Jadi evaluasi bersama. IPA nih. Tik-tik kemarin itu ya. Nah, ternyata metode yang kita jalankan, kamu di fisika, aku di biologi, ternyata berhasil loh. Kita evaluasi bersama. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke, ada lagi mungkin tambahan. Kalau dari sisi anak, nah, oke, kalau tadi Pak Efrison dari sisi anak. Oke, kalau yang apa itu evaluasi bersama di sisi anak kira-kira seperti apa? Oke, di sisi Mengajak anak. Nah, Belajar pelajaran gitu sih. belajar, membahas pembelajaran bersama Bu dengan mengoreksi hasil ujian dibahas bersama gitu mungkin Bu, evaluasi bersama. oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Berikutnya, Isto. Ini ya, harusnya besok nih. Ah, ini bonus nih, tidak ada di materi. Model pengajaran bersama. Satu mengajar, satu mengamati. Oh, ternyata ada di sini, Bu ya. Satu guru mengajar, yang lain mengamati siswa sama dengan saya tadi. Pengajaran paralel juga bisa. Guru mengajar kelompok siswa yang berbeda secara bersama. Pengajaran stasiun. Guru mengajar di stasiun yang berbeda, siswa berotasi. Gimana ini, Bu? Moving ya? Moving class. Satu mengajar, satu membantu. Sudah guru membantu mengajar, yang lain membantu siswa. Pengajaran alternatif, Bapak dan Ibu. Oke, satu guru mengajar kelompok besar, yang lain mengajar kelompok kecil. Oke, model pengajaran bersama. Mungkin ini bisa diterapkan Bapak dan Ibu ketika di kelas Bapak dan Ibu itu ada anak berkebutuhan khusus yang sekiranya secara klasikal dia tidak bisa memahami pembelajaran di hari itu. Maka dengan alternatif minta tolong satu guru untuk duduk di kelompok yang terkecil. Nah, kata Pak siapa kemarin itu, shadow teacher misalnya. Kalau dikatakan shadow teacher, karena kalau shadow teacher itu boleh siapa aja, itu nggak apa-apa. Yang jelas mungkin sebagai shadow teacher juga boleh lah. Tetapi ini adalah guru ya, guru. Pengajaran tim, guru mengajar bersama berbagi tanggung jawab. Mengajarnya bersama ya, dalam satu kelas. Bapak dan Ibu